Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai konfigurasi dan pengujian dari Samba Server pada OS Fedora versi 32. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Nama saya Yulian Azizah. Nama saya Anggita Aulia. Nama saya Winda Nurwulandari. Berikut ini merupakan hasil kerja dari kelompok kami. Samba merupakan aplikasi dari Unix dan Linux yang menggunakan protokol network SMB atau Server Message Block. SMB adalah sebuah protokol komunikasi data untuk menampilkan fungsi jaringan klien server yang menyediakan sharing file printer dan berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan OS Windows dalam satu jaringan. Dengan kata lain, Samba adalah sebuah program dengan protokol SMB yang digunakan untuk menjembatani proses penyediaan layanan untuk berbagi data atau dokumen antar sistem operasi keluarga Unix dengan sistem operasi Microsoft Windows, serta memungkinkan kita untuk bisa menggunakan resource yang didukung secara bersama-sama dalam suatu jaringan. Samba Server juga bisa berfungsi sebagai PDC atau Primary Domain Controller yang berfungsi untuk menyediakan validasi kepada setiap klien yang tergabung dalam satu domain. Sederhananya, user yang memiliki izin untuk mengakses resource yang disediakan hanya user yang sudah terdaftar di suatu domain yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah konfigurasi dari Samba Server pada OS Fedora versi 32. Yang pertama, melakukan set IP dengan perintah MCLI Connection Modify npOS 3. npOS 3 ini merupakan interface jaringan yang digunakan pada OS Fedora yang saya gunakan. IPv4 addresses 192.168.43.100 itu merupakan IP server, kemudian /24 merupakan prefix yang digunakan. Kemudian MCLI Connection Modify npOS 3 IPv4.gateway 192.168.43.1 ini merupakan IP dari tethering agar dapat terkoneksi dengan internet. Selanjutnya NMCLI Connection Modify npOS 3 IPv4.method manual. Metode manual ini merupakan set IP secara statik. Nah, kemudian lakukan restart dari IP yang telah di set, yaitu NMCLI Connection down npOS 3, kemudian NCLI connection up npOS 3. Dapat dilihat di layar bahwasanya konfigurasi dari IP ini telah berhasil dilakukan. Yang selanjutnya, untuk mengecek apakah IP telah berhasil diubah atau belum. Nah, di sini gunakan perintah ifconfig. Di sini IP-nya telah terganti menjadi 192.168.43.100. Nah, yang selanjutnya lakukan instalasi dari paket Samba ini menggunakan perintah dnf install samba min-y. Samba min-y ini untuk menjawab kolom pertanyaan yang dimunculkan ketika instalasi. Nah, selanjutnya dapat dilihat di layar instalasi paket telah berhasil dilakukan dengan notifikasi complete di bagian paling bawah. Nah, yang selanjutnya menambahkan grup dengan perintah group add smb group 6. Kemudian membuat direktori dengan perintah mkdir/home/share06. Nah, setelah melakukan pembuatan direktori, buatlah atau gunakan perintah chgrp smb group 06/home/share06. Nah, chgrp ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan grup dari file yang diberikan. Nah, yang selanjutnya merupakan memberikan atau merubah akses file dengan perintah chmod 770 di direktori home share 06. Nah, selanjutnya masuk ke file konfigurasi dari Samba ini menggunakan perintah nano etc samba/smb.conf. Nah, di sini dapat dilihat layar di pengaturan yang paling pertama yaitu di bagian global, tambahkan Unix char set atau karakter set yaitu UTF-8. Kemudian tambahkan workgroup yang sama yaitu workgroup. Kemudian security-nya dibiarkan secara default. Kemudian tambahkan host allow yaitu yang kelompok kami gunakan adalah dari network yang digunakan.
Nah, selanjutnya menuju bagian paling bawah, tambahkan nama yang sama seperti nama directory, yaitu share06. Nah, di sini path-nya diarahkan ke home/share06, kemudian variable-nya yes, guest OK-nya no, kemudian valid user-nya @smbgroup06. Nah, ini sama dengan nama grup yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada force create mode 777, kemudian force directory mode 777, atau dengan kata lain kedua force ini diberikan full access. Kemudian ada inherit permission yaitu yes. Nah, langkah selanjutnya dapat dilihat di layar, yaitu lakukan enable dari SMB ini sendiri atau dari Samba menggunakan perintah systemctl enable strip now SMB. Nah, di sini dapat dilihat terdapat tulisan created symlink di mana dalam proses enable ini telah berhasil. Nah, kemudian menambahkan user di sini menggunakan perintah user kelompok _6. Nah, setelah user berhasil dibuat, berikan password untuk Samba ini gunakan perintah smb password min a kelompok _6. Nah, di sini memasukkan password untuk user kelompok _6. Nah, yang selanjutnya yaitu user mode min g smb group 06 terus spasi kelompok _6. Nah, user mode ini berfungsi untuk memodifikasi sistem akun file untuk merefleks perubahan yang terjadi. Nah, kemudian jika shell Linux aktif, gunakan perintah yang sama seperti di layar, yaitu set symbol in p sampai enable home dirs on. Kemudian ikuti perintah yang ada di bawahnya. Nah, yang selanjutnya, lakukan atau tambahkan layanan Samba ini pada firewall. Gunakan perintah firewall min cmd min add service Samba min permanen. Nah, tujuannya agar layanan Samba ini dapat berjalan secara permanen. Kemudian lakukan reload dengan perintah firewall cmd min reload. Nah, mungkin cukup sekian langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja dari Samba server itu sendiri. Samba berjalan di background atas dua program, yaitu SMBD dan NMBD. SMBD adalah file server yang nantinya akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang sedang aktif sementara. Sedangkan NMBD bertugas untuk mengkonversikan nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP. Seorang admin jaringan dapat mengatur file konfigurasinya pada direktori /etc/samba/smb.conf dengan konfigurasi sesuai keinginan, seperti akan dijadikan file server, print server, domain controller, dan masih banyak lagi. Kemudian adapun keuntungan menggunakan Samba server, yaitu yang pertama, mampu menjembatani kerja sistem operasi yang berbeda dalam sebuah komputer, yaitu komputer dengan OS Linux dan dengan OS Windows. Kemudian yang kedua, memberikan layanan untuk dapat saling berbagi file dari berbagai sumber daya data, baik dari CD-ROM, dari disket, hard disk, flash disk, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, memberi hubungan antar komputer dengan teknik WINS Name Server Resolution. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian Samba server pada klien fisik. Pertama-tama, kita buka File Manager, kemudian kita pilih opsi Network, kemudian kita klik kanan, lalu pilih Map Network Drive. Nah, jika muncul tampilan seperti di layar, pada kolom folder kita ketikkan // 192.168.43.100/share06. 192.168.43.100 merupakan IP dari Samba server yang telah kami buat sebelumnya, dan share06 merupakan folder dari Samba server. Kemudian jika telah muncul tampilan seperti di layar, kita masukkan username serta password. Username yang kami gunakan yaitu dengan nama kelompok _6. Jika sudah, kita klik OK. Jika klien fisik berhasil terhubung dengan Samba server, maka pada file manager klien fisik folder dengan nama share06 berhasil terdeteksi. Kemudian kita akan membuka Samba server. Pada Samba server kita akan masuk ke direktori share06.
dengan perintah cd backslash home backslash share 06. Pada direktori share 06 kita akan membuat file dengan nama index.txt. Dalam file tersebut kita akan mengetikkan ini test file dari server. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X lalu Y. Kemudian kita akan mengecek pada klien fisik dengan cara membuka file manager. Nah, file dengan index.txt tersebut sudah ada pada klien fisik. Kemudian kita akan mengcopy file tersebut. Kemudian kita paste. Nah, maka file tersebut berhasil tercopy. Kemudian kita akan mengcopy satu gambar dari klien fisik ke Samba server, yaitu dengan nama gambar cli.png. Kemudian kita copy pada Samba server. Untuk mengeceknya, kita akan masuk ke sebelumnya kita akan mengecek file dengan nama index.txt, maka isi file tersebut sama dengan file yang sebelumnya kita buat. Lalu kita masuk ke Samba server, kemudian kita klik ls, maka gambar dengan cli.png sudah ada pada Samba server.